Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Risma Alpida Munipah dengan NIM 202401000070 dari kelas SD 24I. Hari ini aku akan mencoba untuk menjelaskan terkait perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, masuk ke poin pertama terkait latar belakang kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum di Indonesia itu berkembang seiring sejarah pendidikan bangsa. Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum ini digunakan sebagai alat untuk mendukung visi misi penjajahan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, yakni di tahun 1945, kurikulum mulai diarahkan untuk membangun bangsa. Nah, pada fase kedua itu ada masa pra-kemerdekaan. Pada masa Belanda, pendidikan bertujuan untuk mendukung kepentingan penjajahan terutama ekonomi dan penyebaran agama. Masuk ke masa Jepang, pendidikan itu diarahkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Nah, pribumi itu dilatih agar mendukung peperangan. Nah, masuk di poin 3, itu ada masa pasca kemerdekaan. Nah, disinilah kurikulum Indonesia mengalami beberapa perubahan besar. Yang pertama itu ada tahun 1947 atau biasa disebut dengan Rejana Pelajaran 1947, di mana ini merupakan kurikulum pertama setelah merdeka dan menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan kepentingan bermasyarakat. Yang kedua itu ada 1952 atau biasa disebut dengan Rejana Pelajaran Terurai. Ini lebih terperinci dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Guru juga bebas untuk menyesuaikan pembelajarannya. Yang ketiga itu ada 1964 atau biasa disebut dengan Rejana Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, fokusnya pada program Pancawardhana atau pada moral, kecerdasan, keterampilan emosional dan jasmani. Yang keempat itu ada 1968 atau dengan biasa disebut dengan kurikulum 1968, itu menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Nah, yang kelima itu ada 1975 atau biasa disebut dengan kurikulum 1975. Nah, di sini berorientasi pada tujuan instruksional, detail dengan rumusan TIU atau tujuan instruksional umum dan TIK atau tujuan instruksional khusus. Nah, di yang keenam itu ada 1984 atau biasa disebut dengan kurikulum 1984. Nah, ini dikenal sebagai CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, poin ketujuh itu ada 1994, biasa disebut juga dengan kurikulum 1994. Nah, ini terlalu padat atau overloaded, fokus pada materi sehingga membebani siswa. Nah, di poin ke-8 itu ada 2004, yakni kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana menekankan pada pencapaian kompetensi, bukan sekadar penguasaan materi. Nah, di poin ke-9 itu ada 2006 atau biasa sebut kita dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini memberi keleluasaan sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Nah, di poin ke-10 itu ada 2013 atau biasa kita sebut dengan Kurtilas atau kurikulum 13. Nah, di sini menekankan pada penguatan karakter, integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di ke-11 itu ada tahun 2021 atau kurikulum merdeka, itu atau biasa kita sebut dengan kurikulum prototype. Nah, ini lebih fleksibel, memberi kebebasan belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhan dari peserta didik. Perubahan kurikulum di Indonesia ini selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan kebutuhan pembangunan bangsa. Nah, arah perkembangan kurikulum semakin menekankan pada pembentukan karakter, kompetensi, kemandirian siswa sesuai zamannya.